Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan masih diberikan waktu dan kesempatan hingga hari ini kita masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sebelum ibadah kita memulai, saya mengajak kita untuk mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, Bapa. Bapak surga, Bapak Murah dan makasih pada jam saat ini kami akan mulai dengan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan ibadah kami hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saat teduh selesai, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, 1, 2, 3. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan memberikan penghormatan bagi Tuhan. Hormat bagi Bapa. 1, 2, 3. Hormat bagi Bapa sorga, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kakak-kakak mentor dan adik-adik semua, kita tabiskan ibadah kita dan berdoa pembukaan. Pertolongan kita pada ibadah raya Remaja Caldera Moria pada pagi ini tanggal 1 Agustus 2021 terjadi hanya dalam pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Bapa menyertai dan melingkupi kita semua dari saat ini sampai seterusnya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh masuk lagi di bulan yang baru, di bulan Agustus. Tuhan, kami percaya semua karena kasih karunia Tuhan.
Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada dalam Zoom ibadah pada saat ini. Tuhan berkati kami satu persatu. Berkati juga adik-adik yang belum sempat dan mau mungkin karena terbatas kotanya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pengurapan firman Tuhan terjadi juga buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dari awal sampai akhir kegiatan ini, kami serahkan semua kami ini hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembaca Mazmur. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan membaca Mazmur Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 1 sampai 8. Mazmur 118 ayat 1 sampai 8. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan terus memuji nama Tuhan dengan lagu pujian yang berkata, Yesus kekasih jiwaku. 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum daripada itu, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi hidup ini, 1, 2, 3. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Cintamu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena merasalah kami atas berkat dan cinta kasih-Mu, sehingga Engkau masih memberikan kami kesempatan hingga boleh berada sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Saat ini kami akan membacakan serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu ini bisa berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak firman-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman di pagi hari ini terambil dalam Mazmur pasal 31 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Demikian firman Tuhan.
Shalom adik-adik remaja dan kakak-kakak mentor yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita di pagi hari ini diberikan tema yaitu penyertaan Tuhan. Nah, Mazmur 31 ini adalah sebuah mazmur doa. Kalau kita baca, sebuah doa yang sangat pribadi sifatnya. Kalau kita membaca secara keseluruhan dari Mazmur pasal 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25 ini, Daud banyak mengungkapkan kesusahan dan mengungkapkan ratapan yang dalam kepada Tuhan. Karena apa? Karena musuhnya, kita bisa lihat dalam Mazmur pasal 31 ayat 16 ini, dan karena penyakit, dan karena ditinggal oleh teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Ada di ayat 10, 12, dan ayatnya yang ke-16. Mazmur ini menjadi sebuah mazmur yang mewakili jeritan orang beriman yang sedang ada dalam kesulitan dan penindasan dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Tetapi teman-teman, pada bagian pertama Mazmur ini di dalam ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 memberikan nada yang positif. Pemazmur ketika dia di tengah seruan meminta tolongnya, mengungkapkan keyakinan bahwa Tuhan pasti menolongnya. Bahkan pemazmur berulang kali meminta agar Tuhan melindunginya. Di dalam ayat 2, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ayatnya yang ketiga, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan. Nah, ayat 2, 3, dan ayatnya yang ke-5 juga ini sekaligus ia mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya dan beriman sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menebus kita, Tuhan juga yang merancangkan masa depan yang baik untuk kita semua, yang selalu mencari Tuhan. Mencari Tuhan lewat apa? Lewat doa-doa yang selalu kita panjatkan setiap saat kepada Tuhan. Bahkan ketika kita merasa orang-orang di sekitar kita tidak dapat membantu kita, seketika kita dalam masalah, di saat itulah saat yang tepat kita untuk mencari jalan keluar dan perlindungan kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya jalan keluarnya. Seperti Daud, dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia meskipun dia sedang berada dalam masalah. Nah, teman-teman, ketika Tuhan menyertai kita di dalam anugerah-Nya, kita boleh hidup, Tuhan memberikan kemurahan, namun di situ juga kita harus senantiasa mengingat bahwa ada bagian yang harus kita kerjakan. Saya pikir demikian juga yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Kita semua orang percaya pasti meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tetapi ada juga tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Kita tidak hanya duduk diam lalu
penyertaan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jika kita ingin merasa aman di saat-saat yang sulit, atau ketika kita berada dalam persoalan, ada hal yang harus kita lakukan. Inilah yang pemazmur ungkapkan di tengah dia mengalami banyak pergumulan dan kesulitan. Kalau kita perhatikan Mazmur 31 ini ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, ada pengulangan-pengulangan kalimat yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Daud dalam menyelesaikan masalahnya, dia hanya berlindung kepada Tuhan. Setiap kita pasti membutuhkan perlindungan. Pertanyaannya, dari mana perlindungan itu berasal? Seringkali kita sebagai manusia mencari perlindungan dengan bersandar kepada manusia lain juga. Misalnya kepada harta dan kekayaan, sekaligus kehormatan dan kekuasaan. Ternyata teman-teman semua itu ada masanya. Semua itu akan sia-sia jika kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mengapa Daud begitu percaya kepada Tuhan? Karena Daud tahu bahwa Tuhanlah yang akan melindunginya, dan karena kasih setia Tuhan. Ketika Tuhan melindungi orang yang dikasihinya, maka tidak ada satu kuasa apapun yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Pengalaman pemazmur ini merupakan pengalaman hidup orang beriman. Kita meyakini tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan ada di sini sampai saat ini. Hidup ini tidak boleh hanya bergantung pada kekuatan manusia, uang, dan kekuasaan. Sebab semuanya itu adalah sementara. Adik-adik remaja dan kakak-kakak mentor yang dikasihi Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin akan ada banyak masalah yang datang, tetapi pada saat itu kita akan belajar bahwa Tuhanlah sumber kebaikan dan sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Di luar Tuhanlah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Berbahagialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pembacaan firman di pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah mendengarkan serta membacakan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan ini tidak lalu begitu saja, melainkan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami, Tuhan. Mohon ampun segala dosa dan kesalahan yang sering bahkan selalu kami perbuat melawan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan dari awal perkenan hingga pada saat selesai ibadah ini Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, berkati dalam setiap langkah kami Tuhan. Kami berkati Tuhan dalam mentor ini Tuhan, anak-anak mentor. Berkati Tuhan, berkati juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, setiap apa yang kami lakukan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Berkati juga anak-anak mentor Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada ikut ibadah Tuhan.
Engkau berkati mereka, berkati setiap langkah mereka Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati dalam studi mereka Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Berkati juga kami yang mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Engkau berkati kami, berkati dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, berkati dalam pergumulan kami Tuhan. Yang kami berkati kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, menjauhkan halangan rintangan mara bahaya buat kami Tuhan, supaya kami bisa untuk melanjutkan ibadah dengan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, yang tertinggi maupun yang terendah Tuhan. Bangsa Indonesia kami yang telah merajalela virus corona Tuhan, menjauhkan Tuhan supaya bangsa kami boleh pulih dan untuk kembali bekerja dengan baik Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati Mami Yoka yang sedang berkati dalam setiap pekerjaannya Tuhan, berkati dalam apa yang hamba kerjakan Tuhan, boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga Bapak Anton Tuhan yang menjadi pelayan Tuhan. Tuhan berkati dalam pekerjaannya Tuhan, menjauhkan halangan rintangan mara bahaya buat mereka hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu boleh bisa bekerja untuk sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga orang-orang sakit yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati memberikan obat penawar buat mereka Tuhan, boleh mereka boleh pulih dan untuk bisa kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga yang Kak Inur yang sedang untuk bekerja Tuhan, berkati dalam pekerjaan, dalam setiap langkah kerjakan hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati tuntun hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu untuk bisa bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, sebenarnya kami berdoa kerdiri muria Tuhan, berkati gereja kami Tuhan, berkati setiap apa yang kami pergumulkan Tuhan, berkati Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, ampuni akan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Menjauhkan halangan rintangan mara bahaya buat kami Tuhan, supaya kami bisa untuk menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, sebenarnya kami masih banyak kami minta hadiah Tuhan, kami tidak mampu menyatakan satu demi satu Tuhan yang mengetahui apa maksud dan tujuan kami Tuhan. Ini doa dan permohonan kami jauh dari kesempurnaan, dan kami akan menyempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, pengakuan iman rasuli. Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja segala abad dan sepanjang zaman. Mari kita menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Nats pedoman hidup baru pada hari ini kita ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Doa Yabes. 1, 2, 3. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa berkat. Ya. Dibesarkan aja kameranya Okta, tolong kameranya dibesarkan. Siapa yang pegang? Supaya semua kelihatan. Kalau di record kelihatan semua kok, Mami. Hah? Kalau di sini di salon kelihatan semua. Oh, kelihatan, udah kelihatan semua. Oke. Baik. Semua kita yang telah diberkati dengan firman Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada tempat lain kita berlindung. Ini tantangan buat anak remaja dan pemuda. Ya. Yang lebih membesar-besarkan kehebatan pribadinya. Dan di sini Tuhan mengatakan lewat Raja Daud Pemazmur, aku hanya berlindung kepada Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan ya. Berlindung kepada Tuhan. Jangan sekali-kali, tidak akan sekali-kali kita mendapat malu. Luar biasa jaminannya ini loh. Jadi dia selalu meminta kepada Tuhan, ya dalam penjelasan si Binda tadi, dia akan selalu meluputkan kita dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya. Apalagi kalau kita sudah terbiasa, Tuhanlah bukit, batuku dan keselamatan dan pertahananku. Resapi bahwa bukan karena, tadi si Binda bilang bukan karena hartamu, bukan karena pengetahuanmu, bukan karena kecantikanmu, bukan karena kehebatanmu. Itu akan berlalu semua. Tetapi berlindung kepada Tuhan, tadi jelas, tidak akan kita dipermalukan. Dan juga pada pembacaan Mazmur tadi ya, begitu luar biasa juga. Jangan berharap kepada manusia, karena memang cuma manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan sehingga kita berharap kepada manusia. Dalam kondisi apapun kita saat ini, kita hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, amin. Ya, mari kita akan tutup ibadah kita. Kita mohon berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera Allah Bapa kita di sorga senantiasa melindungi dan memberkati semua anak-anak Tuhan. Kakak-kakak mentor dan remaja Kardera dimanapun mereka berada. Menjadikan mereka alat dan kesaksian Tuhan yang selalu dilindungi dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami semua. Dari saat ini Roh Kudus bekerja
dan Roh Kudus memampukan kami melalui kehidupan yang saat ini kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke. Bapak terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, Terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Amin. Selesai, silakan sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas niatan Engkau memberkati kami dari awal ibadah kami, pertengahan hingga kami boleh mengakhiri dengan baik. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami hanya datang dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saat teduh selesai. Acara berikutnya saya kembalikan kepada Saudara Okta. Ayo. Bikin tangannya gini, Kak. Solideo. 1, 2, 3. Soli Deo Gloria. Gloria di cadere Moria.